Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah dibagi menjadi dua, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Ciri-ciri dari periode Mekah sendiri yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid kepada masyarakat Mekah. Sedangkan ciri-ciri periode Madinah yaitu pendidikan sosial dan politik. Yang pertama yakni periode Mekah. Dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah ini merupakan tonggak sejarah bagi penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab dan daerah-daerah sekitarnya. Walaupun pada periode Mekah ini agama Islam belum begitu menyebar, namun penanaman akidah dan karakteristik yang kokoh terdapat terhadap para sahabat, dan lagi kesabaran juga ketabahan dalam menghadapi ancaman-ancaman juga tekanan dari kaum Quraisy Mekah yang sangat kejam kepada umat Islam pada masa itu. Periode Mekah ini pertama, Nabi Muhammad menyebarkan dakwanya secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Dan Nabi Muhammad memulainya dari keluarga dan kerabat terdekat. Sedangkan golongan-golongan pertama yang memeluk agama Islam memiliki julukan sebagai As-Sabiqunal Awalun, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang miskin dan juga para budak. Dakwah Rasulullah SAW ini mendapat tantangan dari masyarakat Arab karena mereka bukan hanya takut kepada tantangan Nabi Muhammad terhadap agama kepercayaan mereka, tetapi juga khawatir kalau struktur masyarakat mereka sendiri dan juga kepentingan perdagangan mereka akan tergoyahkan dengan adanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menekankan kepada keadilan sosial yang semakin lama menjurus kutukannya terhadap riba dan desakannya mengenai zakat. Kaum Quraisy Mekah berbagai macam cara telah mereka lakukan untuk menghentikan dakwah yang dilakukan Rasulullah, dimulai dari berbagai macam tuduhan, ejekan, dan lain-lain yang sudah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Tetapi perjuangan dakwah Nabi Muhammad tidak pernah terhenti atau tergagalkan. Malah lambat laun ajaran Islam mulai banyak yang menerima dan sedikit demi sedikit dirumuskan dengan jelas, dengan baik, dan cara mengeksplisitkan teologi dasarnya melalui strategi argumentasi ataupun melalui suatu proses kristalisasi kewajiban-kewajiban spesifik yang dikenakan terhadap pengikut-pengikutnya, baik yang berkaitan dengan diri mereka sendiri maupun kelompok yang bertolak belakang dengan ajaran mereka. Selanjutnya yakni periode Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim semakin ditindas habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Banyak budak-budak dan masyarakat miskin yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan oleh kaum Quraisy. Oleh sebab itu, semakin banyaknya masyarakat Arab yang mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadikan berbagai macam cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menyiksa sebagai ancaman kepada Rasulullah untuk memerintahkan agar dakwahnya segera dihentikan. Tetapi Rasulullah tetap kuat dan tetap menyebarkan agama Islam di Mekah pada saat itu. Rasulullah gara-gara banyak yang disiksa umat Islam pada saat itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslim untuk hijrah ke kota Yasrib yang sekarang disebut sebagai kota Madinah. Nabi memerintahkan sebagian dari kaum muslim Mekah untuk berangkat lebih dahulu dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Beberapa sebab Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslim Mekah untuk berhijrah ke Madinah, yakni ada yang pertama, perbedaan iklim dari kedua kota tersebut mempercepat dilakukannya hijrah.
Iklim di kota Madinah tidak setinggi seperti iklim di kota Mekah, dan watak masyarakat kota Madinah yang tenang mendorong penyebaran dan pengembangan ajaran agama Islam dengan sangat mudah. Yang kedua, nabi-nabi seringkali tidak dihormati di negaranya, sehingga Nabi Muhammad SAW pun juga tidak diterima oleh kaumnya sendiri di kota Mekah. Yang ketiga, tantangan yang Nabi Muhammad hadapi di kota Madinah tidak seberat seperti tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad ketika di Mekah. Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan kepada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di kota Madinah. Setelah diterima oleh penduduk Yathrib, Nabi Muhammad SAW langsung resmi menjadi pemimpin di kota itu. Periode Madinah ini berbeda dengan periode Mekah karena pada periode Madinah ini Islam adalah kekuatan politik. Ajaran Islam berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin agama, melainkan juga sebagai kepala negara. Dalam menyebarkan dakwah Islam di Madinah untuk memperkuat keyakinan masyarakat Madinah pada skala itu, Nabi Muhammad segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Dasar pertamanya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu membangun tempat ibadah, yaitu masjid. Pada saat itu masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga digunakan sebagai sarana mempersatukan kaum muslim dan juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk merundingkan masalah-masalah yang sedang dihadapi pada kala itu. Dasar yang kedua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama umat muslim. Nabi mempersaudarakan golongan kaum muslim Mekah dengan kaum muslim Madinah. Kaum muslim Mekah yang pada saat itu disebut sebagai kaum Muhajirin dan kaum muslim Madinah yang pada saat itu disebut sebagai kaum Ansor. Tujuan dari ukhuwah Islamiyah ini untuk menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Dasar ketiga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah yakni hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di kota Madinah selain orang Arab yang Islam, terdapat juga golongan masyarakat Yahudi dan golongan masyarakat Arab yang masih mempercayai agama nenek moyang mereka. Agar terciptanya stabilitas masyarakat yang bisa diwujudkan dengan baik, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian dengan mereka yang disebut sebagai Piagam Madinah. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas yang telah dibentuk. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan juga bidang keagamaan. Kemerdekaan agama dijamin dan seluruh masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari berbagai ancaman dari luar. Dalam perjanjian itu tertera jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan, karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan dasar persamaan antar sesama manusia. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pola dakwah yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Pola dakwah yang digunakan di awal dakwahnya yaitu ad-da'watus sirriyah atau biasa disebut dengan dakwah rahasia. Strategi ini dilakukan untuk mengantisipasi karena pada saat itu pengikut Nabi Muhammad SAW masihlah sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy masih terus berjalan dan semakin kuat. Dan status kota Mekah sebagai pusat agama dari bangsa Arab pada saat itu. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah sirriyah ini selama 6 tahun lamanya. Mula-mula Nabi Muhammad
menawarkan Islam ini kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu seperti keluarga besar, sahabat karib, dan kerabat-kerabat beliau. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid selaku istri Nabi, yang kedua Zaid bin Harisah bin Syahrohil selaku budak yang dimerdekakannya, yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib sepupu dari Nabi Muhammad sendiri, lalu Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi, dan yang terakhir yaitu Ummu Aiman sebagai pengasuhnya. Nah, strategi dakwah kedua yaitu tentang ad-da'watu jahr atau biasa disebut dengan dakwah terang-terangan. Pada dakwah terang-terangan ini didasari dari wahyu yang turun dari perintah Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memiliki arti yaitu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segalanya apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah ini mulai dilancarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terbuka dan terang-terangan di setiap tempat di Mekah. Ini juga menandai dimulainya tahap baru pada dakwah Islam, yaitu tahap penyiksaan, penghinaan, dan percelaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga Nabi. Pola dakwah selanjutnya yaitu hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy semakin keras sehingga membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri, hingga turunlah firman Allah pada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah untuk hijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Asyimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah. Untuk selanjutnya bisa dibaca lagi di makalah. Untuk pola selanjutnya yaitu misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah dan juga pamannya yang selalu membela dan melindunginya, yaitu Abu Thalib. Hingga orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah SAW bersama Zaid berencana untuk pergi ke Taif dengan maksud meminta bantuan dan perlindungan dari keluarganya yang ada di kota itu, yaitu keluarganya itu yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Pada misinya ke Taif itu, Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya akan diterima oleh masyarakat Taif. Namun harapannya tersebut tidaklah menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan bantuan dan perlindungan apapun kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghindari perselisihan dengan masyarakat di Mekah. Pola dakwah selanjutnya yaitu mengadakan perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah ini terdiri dari 2, yaitu perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Untuk isi baiat dari perjanjian Aqobah 1, yaitu yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Sedangkan untuk perjanjian Aqobah 2 yaitu berisi 4 baiat. Yang pertama, penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir yaitu penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Untuk
Yang kedua, untuk selanjutnya yaitu materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Dakwah Nabi pada periode Madinah ini yaitu yang pertama membangun masjid. Masjid ini merupakan prioritas utama yang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak fungsi, yang diantaranya sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Selain itu, fungsi dari masjid juga sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan, musyawarah dan lain sebagainya. Dakwah yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Metode dakwah lain yang dilakukan Nabi Muhammad ini yaitu berasal dari Mekah dan kaum muslimin Madinah. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Yang selanjutnya yaitu dakwah dengan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Musyawarah. Langkah ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat baik dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut pun juga dikenal dengan Piagam Madinah atau Misak al-Madinah. Piagam ini merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk pada non-muslim, karena Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin, dan piagam tersebut membuat posisi Nabi Muhammad SAW semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang membangun perekonomian Madinah. Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara-cara seperti mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal di masjid, bekerja sama dengan kaum ansor dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal untuk bekerja sebagai pedagang. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan mereka bekerja sebagai petani kepada kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal. Setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam juga lebih mendapat perhatian. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya disilahkan. Menyebarkan agama Islam atau keyakinan baru bukanlah hal yang mudah bagi Rasulullah SAW. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan atau halangan saat Rasulullah berdakwah di Mekah dan juga di Madinah. Pokok ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah tentang akidah atau keyakinan, yakni diantaranya terkait tentang keesaan Tuhan, kemudian meninggalkan aliran yang menyembah berhala, dan juga kewajiban untuk menyembah Sang Pencipta. Oleh karena itu, objek pertama dari seruan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam yakni dari lingkup orang terdekatnya sendiri, yaitu anggota keluarganya. Hingga dalam 3 tahun ketiga beliau berdakwah, sekitar 60 orang telah memeluk agama Islam, dan mereka juga ikut membantu menyebarluaskan agama Islam. Tentunya terdapat berbagai hambatan yang dialami oleh Rasulullah dan juga pengikutnya, yang masih terbilang sedikit pada saat itu. Nabi selalu berseru di setiap ada kesempatan, namun tidak jarang bila seruan itu malah dibalas dengan ejekan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Saat agama Islam berkembang, kaum Quraisy semakin merasa terancam dan mencoba memberikan berbagai hal kepada Nabi Muhammad, seperti ancaman, janji, hinaan,
Mereka juga menawarkan kekayaan dan jabatan kepada Rasulullah agar Rasulullah berhenti untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam yang dianggap baru oleh kaum kafir Quraisy itu. Ancaman dan siksaan juga hinaan ini dialami oleh pengikut Rasulullah, seperti yang dialami oleh sahabat Bilal yang disiksa oleh majikannya dengan menjemurnya di bawah terik matahari dengan menimpakan batu besar di atas perutnya. Kemudian pada tahun kelima Nabi mengutus para sahabat yang mendapat siksaan itu untuk pergi berhijrah ke Abyssinia. Namun kaum Quraisy ini tetap mengejar mereka dengan mengutus seseorang untuk menghasut Raja Abyssinia agar mengeluarkan para sahabat itu agar tidak diterima di negara Abyssinia. Namun untungnya Raja tidak terhasut dan tetap memperbolehkan para sahabat untuk tinggal di sana dengan beberapa alasan dan juga penjelasan mengapa mereka berhijrah ke negara Abyssinia. Kemudian masuknya Umar bin Khattab ini menjadi tombak baru dalam sejarah Islam karena mulai saat itu Islam tidak hanya terdiri dari orang yang lemah namun juga sangat berpengaruh. Karena hal itu Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim atau orang-orang yang melindungi Rasulullah selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini Bani Hashim tidak bisa bergerak bebas kecuali saat musim haji. Mereka dilarang untuk melakukan transaksi, dilarang untuk melakukan perkawinan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menggunakan kesempatan saat musim haji ini untuk berdakwah kepada para jamaah haji dari berbagai kabilah agar memeluk agama Islam. Dan disitulah awal mula Nabi bertemu suku Khazraj yang berasal dari Madinah atau saat itu Madinah masih disebut dengan Yasrib, dan disambut dengan baik saat Nabi dan para sahabat lainnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang berhijrah disebut muhajirin dan orang-orang Madinah yang menolong disebut kaum Ansor. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha orang kafir Quraisy untuk menghambat Rasulullah dalam berdakwah di Mekah hampir mencakup semua aspek, baik yang bersifat fisik dengan cara dilempari, kemudian disiksa, kemudian psikis yakni dengan hinaan-hinaan, kemudian provokatif yakni dengan menghasut orang-orang agar tidak mau masuk Islam, agar tidak diperbolehkan untuk memasuki Islam, dan juga dari aspek diplomatik yakni dengan menghasut Raja Abyssinia tadi. Kemudian pada saat itu setelah Nabi berhijrah ke Madinah, akhirnya di Madinah ini proses pengislamannya terbilang cukup mudah dan berkembang dengan sangat pesat karena mayoritas penduduknya sebelumnya adalah orang-orang Yahudi yang berpedoman pada kitab Taurat, yang juga percaya pada Tuhan dan Mesias atau juru selamat dalam agama Yahudi, yang berbanding terbalik dengan pokok pemikiran kaum Quraisy di Mekah yang sangat asing dengan wahyu dan Nabi karena mereka lebih mempercayai agama nenek atau kepercayaan nenek moyangnya. Maka hambatan atau tantangan yang dialami Nabi pada saat berdakwah yakni saat Nabi maka hambatan atau tantangan yang dialami Nabi saat di Madinah yakni ketika beliau berdakwah kepada raja-raja di luar semenanjung Arabia untuk masuk Islam. Tentunya mengajak orang-orang besar di luar semenanjung Arabia bukanlah hal yang mudah. Jadi pada dakwah periode Madinah, selain mengajak raja-raja dari luar, Nabi lebih memperhatikan kondisi internal kaum muslimin pada saat itu, seperti lebih mengingatkan tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian menciptakan suasana yang damai dan nyaman meskipun tinggal di kota yang sama dengan pemeluk agama lain. Jadi tetap bertoleransi seperti itu, meskipun ada beberapa orang yang masih tetap berpegang teguh pada agamanya sendiri. Kemudian juga Nabi mulai mengatur pokok-pokok aspek kehidupan yang terkait politik, ekonomi, dan juga sosial untuk kebaikan umat Islam sendiri.
Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.